simpang Bayangkara ini juga banyak sekali kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 yang berlalu lalang. Tapi masih ada pengguna jalan lainnya yang harus mendapatkan haknya. Para pejalan kaki saat ini masih khawatir dengan keadaan mereka karena banyak sekali hal-hal yang harus mereka concern atau mereka butuhkan dalam mereka untuk sebagai pedestrian. Namun, perlu diketahui bahwa saat ini sebenarnya ada pengguna jalan yang harus mendapatkan haknya. Para pejalan kaki sampai saat ini masih khawatir akan keselamatan mereka karena rawan sekali mereka mendapatkan kecelakaan karena tidak adanya penyeberangan yang layak untuk mereka. Di Samarinda saat ini telah tersedia Pelikan Cross yang posisinya berada di depan Museum Samarinda dan juga depan kantor gubernur. Namun, apakah mereka memiliki fungsi yang membantu masyarakat dalam menyeberang atau fungsi tersebut tidak sepenuhnya membantu untuk mereka? Pelican Crossing atau Pedestrian Light Controlled Crossing adalah salah satu tipe fasilitas penyeberangan yang mirip dengan zebra cross. Umumnya, rupa markanya sama, namun dilengkapi dengan lampu lalu lintas yang dapat dikontrol oleh pejalan kaki. Di tengah pesatnya pertumbuhan kota Samarinda, keselamatan pejalan kaki seringkali terabaikan. Banyak warga harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyeberang jalan. Tidak sedikit kecelakaan terjadi karena tidak tersedianya fasilitas penyeberangan yang aman. Sebagai catatan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki masih menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data Korlantas Polri, dalam periode 1 hingga 19 Agustus 2023, sebanyak 746 pejalan kaki masih menjadi korban kecelakaan di jalan raya. Penyebab utama adalah perilaku menyeberang di sembarang tempat yang mencapai 396 kasus. Data yang lebih spesifik menunjukkan kota Samarinda mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama 3 tahun terakhir. Menurut Insight Kaltim, kota Samarinda mencatat sebanyak 233 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2024. Dari 233 kasus laka lantas tersebut, Polresta Samarinda mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 67 orang, menunjukkan bahwa sekitar 28% dari kasus tersebut berujung pada kehilangan nyawa. Selain itu, 115 menderita luka berat yang membutuhkan penanganan medis serius. Sementara 140 orang mengalami luka ringan serta sebanyak 155 orang dilaporkan tidak mengalami luka. Dalam kejadian tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai Rp2.235.400.000. Sebelumnya, perkenalkan saya Fauzan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman. Mau nanya dengan Nama saya Muhammad Dafa Abdillah dari Fakultas Ilmu Budaya Unmul juga. Oke, dari FIB Unmul ya. Ya, FIB Mau Unmul. nanya nih, sebelumnya udah sering belum main-main ke ke Teras Samarinda ini? Kebetulan hari ini hari pertama saya kesini ya ke Teras Samarinda. Sebelumnya saya cuma tahu, oh nih apa yang sebelumnya nggak ada apa-apa mau dibangun apa nih itu. Ini saya pertama kali juga kesini. Gitu ya. Info dari penyeberangan Pelican Cross sudah tahu atau belum? Belum sih. Belum ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya secara fungsinya sendiri, apakah sudah tahu? Apakah pernah ngeliat contoh kayak di film atau apa gitu? Mungkin kebanyakan kalau dari film banyak ya sudah ya penyeberangan untuk khusus orang seperti dari taman mau ke seberang mungkin gitu ya. Menurut Mas sendiri, apakah Pelican Cross ini sebenarnya efektif bagi kita pengguna jalan kah, atau hanya sebagai fasilitas yang disediakan saja kah untuk kita sebagai pengguna jalan kaki, atau seperti apa? Keduanya mungkin ya buat kita sebagai pengunjung atau pejalan kaki yang biasa lewat untuk menyeberang ya, kebiasaan kita kan sebelum ada ini kan kita hanya menggunakan zebra cross ya. Bagi saya itu bisa untuk keduanya ya, bagi yang lewat dengan yang mau menyeberang jalan. Gitu. Nah,
Karena tadi mungkin kakaknya belum pernah mencoba kali ya tadi ya dari si Pelikan Cross ini. Tapi kakak udah pernah tahu nggak sih infonya atau dari media mana gitu terkait si penyeberangan ini gitu? Kalau tahu dari mana itu saya kebetulan tahu lewat Instagram ya, berita atau Samarinda Hitam itu. Saya awal kiranya saya tanya kepada orang tua, ini mau dibangun apa, kata kan saya belum pernah soalnya lihat kan. Saya tanya ke orang tua saya, apa mau dibangun buat apa, maksudnya ada ini penyeberangan ini. Pas dijelasin sama orang tua saya, ya itu tadi ya, buat pengunjung atau penyeberang dari teras Samarinda. Oke, mungkin dari kakaknya sendiri bisa ngasih satu atau dua kata bahwa Pelikan Cross ini bisa berfungsi gitu secara baik dan operasional kan gitu. Karena yang dilihat juga beberapa mungkin ya, kita sendiri masih sering nyebrang sembarangan ya, gitu kan gitu. Nah mungkin kakak bisa ngasih pesan-pesan untuk warga Samarinda juga bahwa kita ini udah ada Pelikan Cross gitu. Oke, pesannya ya mungkin taati peraturan ya, yang paling jelas ya, taati peraturan ya, jangan menyeberang sembarangan. Terus ya kalau memang ada fasilitasnya sudah disediakan ya gunakan dengan baik ya gitu ya. Ya mungkin itu saja ya. Pesan saya ya. Mungkin aku tanya dulu ya kayak namanya siapa sama asalnya dari mana? Saya Alia Nur Salsabila, biasa dipanggil Alia. Saya dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2023. Oke, sebelumnya kakak tahu nggak sih di Teras Samarinda ini ada Pelikan Cross atau penyeberangan jalan yang ada lampu merahnya? Sejujurnya saya baru tahu sih, kalau misalkan nggak kesini kayak nggak bakal tahu, soalnya cuman taunya yang ada di Taman Samarinda aja. Oh, Taman Samarinda. Tapi kakak udah pernah mencoba belum atau juga melihat penggunaan dari si Pelikan Cross itu? Kalau mencoba untuk diri pribadi itu belum pernah, cuma beberapa kali saya pernah lihat di sosial media kayak Instagram itu orang-orang yang gunakan itu, dan itu kayak disalahgunakan karena beberapa pengendara motor kan langsung nerobos aja ya. Bisa dari kakak lihat sendiri dari POV kakak, sebenarnya dari si Pelikan Cross ini tidak memiliki dampak kah atau sebenarnya ada dampak bagusnya gitu untuk masyarakat? Sebenarnya ada dampaknya tersendiri, dampak sangat bagus malah. Tapi kalau misalkan dari masyarakat Samarinda itu sendiri sadar tentang adanya si penyeberangan itu, karena kalau misalkan dari SDM-nya yang kurang memadai, dari pengendara motor, pengendara mobil yang kurang paham tentang fungsinya itu, justru bakal malah menjadikan bahaya untuk pengendara jalan. Mungkin ada saran kah atau mungkin masukan untuk pemerintah atau juga bagi masyarakat Samarinda khususnya kayak penggunaan dari si ini tuh sebenarnya memiliki manfaat gitu? Apakah kakak mungkin bisa kayak ngasih sepatah dua patah untuk warga Samarinda terkait penggunaan si Pelikan Cross ini? Mungkin dari pemerintahnya sendiri juga yang tegas untuk memberi semacam pelanggaran untuk para pengendara jalan yang melanggar dari penyeberangan ini. Masyarakat Samarinda sendiri harus menyadari adanya itu tuh untuk memperbaiki sistem lalu lintas yang ada di Samarinda. Meskipun Samarinda sudah memiliki Pelikan Crossing, namun masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi, seperti tombol penyeberangan yang tidak berfungsi dan penghalang pada jalur penyeberangan pejalan kaki yang menyulitkan bagi masyarakat untuk melewati. Pelikan Cross bukan hanya sekedar lampu dan tombol yang berada di pinggir jalan, tapi merupakan sebuah simbol untuk keselamatan para pengguna jalan kaki di kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kota Samarinda juga peduli terkait pengguna pejalan kaki yang berada di kota Samarinda, yaitu mereka mulai peduli akan keselamatan dan juga keamanan terkait pejalan kaki yang sering melintas sembarangan. Dengan adanya Pelikan Cross ini diharapkan dapat meringankan kecelakaan ataupun hal-hal laka lantas yang terjadi di kota Samarinda khususnya pada pejalan kaki. Namun teknologi tidak ada fungsinya apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat. Jalan raya adalah ruang bersama dan keselamatan adalah hak kita semua.